بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya agama adalah aturan. Orang yang beragama adalah orang yang hidup memakai aturan. Berbeda dengan undang-undang hukum pada umumnya, maka aturan agama ini tidak hanya berisi perintah dan larangan. Ia di samping berisi perintah juga berisi anjuran, pembolehan, pencelaan, dan larangan. Dalam bahasa yang lebih dikenal, perintah adalah sesuatu yang apabila dilaksanakan beroleh pahala, sedang apabila ditinggalkan mendapat sanksi dosa. Amalan semacam ini dinamakan amalan yang wajib. Sedangkan anjuran, sesuatu yang apabila kita kerjakan beroleh pahala, apabila kita tinggalkan tidak beroleh dosa. Amalan semacam ini dikenal dengan amalan sunnah. Pembolehan adalah sesuatu yang boleh saja, artinya boleh dikerjakan, boleh pula ditinggalkan, dan amalan semacam ini kita sebut dengan amalan mubah. Pencelaan adalah sesuatu yang berpahala jika ditinggalkan, tapi tidak berdosa manakala dikerjakan, dan ini dinamakan perbuatan yang makruh. Sedangkan larangan, sesuatu yang apabila dikerjakan beroleh dosa, apabila ditinggalkan beroleh pahala, dan amalan semacam ini lazimnya dinamakan amalan atau perbuatan yang haram. Kalau agama merupakan aturan, maka konsekuensinya tentu ia berisi perintah dan larangan. Apabila perintah dilaksanakan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan berupa pahala. Sedangkan apabila larangan yang dikerjakan, Allah pun akan memberikan ganjaran yang bernama dosa. Baik pahala maupun dosa adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak nampak, tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir. Itu sebabnya barangkali di zaman materialistis seperti sekarang ini, orang kurang tergerak mengejar pahala dan malah kadang-kadang terangsang untuk berbuat dosa. Karena pahala dan dosa sesuatu yang tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir ini. Namun sungguh pun demikian, pahala dan dosa bisa mendatangkan kebahagiaan atau kegelisahan batin. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau bahagia, apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau gembira, dan perbuatanmu yang jahat menyebabkan engkau jadi susah, itulah tanda bahwa di hatimu masih ada iman. Artinya, belum tentu orang yang berbuat baik merasa bahagia dengan kebaikan yang dikerjakannya. Dan tidak selamanya orang yang berbuat jahat sanggup menyesali perbuatan jahatnya. Oleh karenanya, apabila iman masih ada, apabila hati masih hidup, perbuatan yang baik menyebabkan orang gembira, perbuatan yang jahat menyebabkan orang susah dan gelisah hatinya. Ini mengandung pelajaran. Sekali kita berbuat baik, jangan sekali-kali menyesali kebaikan itu. Sebaliknya, satu kali kita melakukan kesalahan, hendaknya selalu menyesalinya. Kadang-kadang dalam kehidupan, karena orang tempat kita berbuat baik itu rupanya membalas air susu dengan air tuba, kita lalu menyesali kebaikan. Lahirlah kata-kata, "Nyesal saya nolong dia." Ibarat pepatah katanya, nolong anjing kejepit. Waktu kejepit setengah mati kita tolongin, begitu selesai dia dari kejepitnya malah kita digigitnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, dalam kehidupan sehari-hari barangkali ini kena filsafat yang disebut dorong mobil mogok. Ketika mobil mogok setengah mati kita dorong, begitu mesin hidup ditinggalkannya kita di belakang. Sesungguhnya perbuatan kita yang baik tidak harus disesali.
Karena disesali atau tidak, toh perbuatan itu sudah kita lakukan. Dan penyesalan atas segala kebaikan hanya akan mengurangi nilai pahala kebaikan itu sendiri. Berbahagialah apabila berbuat baik, walaupun orang yang kita melakukan kebaikan membalasnya dengan kejahatan. Menyesalah apabila berbuat kesalahan, apabila melakukan dosa, karena itu pertanda nilai iman yang masih hidup dalam jiwa kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jadi sungguh pun pahala dan dosa sesuatu yang abstrak, efeknya jelas dia mendatangkan kebahagiaan atau membawa kepada kegelisahan batin di dalam kehidupan manusia. Orang di zaman materialis kurang terangsang berbuat pahala dan terdorong melakukan dosa. Kenapa? Karena pahala tidak kelihatan, dosa tidak nampak. Kalau pahala kelihatan, barangkali nggak kuat kita mikul pahala. Kalau dosa benjol, umpama tiap bikin dosa palanya benjol, barangkali sudah nggak karu-karuan kepala kita. Baik pahala, baik dosa, sesuatu yang tidak nampak oleh pandangan mata zahir, tapi yang punya efek dalam kehidupan ini. Orang yang banyak pahalanya dengan orang yang banyak dosanya, kalau dia berjalan barangkali sulit kita membedakan. Tapi efeknya dalam kehidupan ini jelas adanya. Sesuatu yang bernama pahala kita perlukan, karena hidup tidak berhenti hingga di sini. Sesuatu yang bernama dosa harus kita hindarkan, karena ada kelanjutan sesudah hidup yang sekarang ini, kehidupan dari satu pertanggungan jawab. Itu sebabnya Imam Ghazali dalam bahasa yang indah sekali berpesan, "Jadidis safinah fa innal bahra amiq, wa khuziz zad fa inna safara ba'id." Perbarui selalu kapalmu, rawat, jaga baik-baik, dandani kapalmu, fa innal bahra amiq, karena sesungguhnya lautan ini sangat dalam. Satu bahasa yang indah dari tamsil terhadap kehidupan. Perbaiki kapalmu karena lautan ini sangat dalam. Artinya jaga baik-baik hatimu, pelihara iman dan keyakinanmu, karena hidup ini bagaikan gelombang lautan. Tempo-tempo air tenang, tempo-tempo ombak menggila dan menggunung. Jaga iman baik-baik karena hidup penuh dengan cobaan dan ujian. Itu maksudnya. Wa khuziz zad fa inna safara ba'id. Dan bawa bekal yang banyak karena perjalanan hidup ini sangat panjang. Perjalanan ini sangat jauh. Kita kalau pergi keluar kota tentu saja membawa bekal. Makin jauh kota yang akan kita tuju, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Alangkah sengsaranya manusia apabila dia akan pergi ke satu kota yang jauh, modalnya cuma nekat. Bagaimana nanti di sana sajalah. Tidak membawa bekal sebagaimana yang sewajarnya. Hal yang semacam ini senangnya sih belum tentu, keblangsak dan susahnya sudah kebayang. Itu dalam kehidupan di dunia ini. Bagaimana kalau sudah bicara tentang kehidupan yang akan datang? Karena sesungguhnya hidup ini merupakan satu perjalanan yang sangat panjang. Sejak kita tinggal di alam arwah, pada saat jasad belum lagi diciptakan Allah, ruh sudah diciptakannya lebih dahulu. Sampai kemudian kita pindah ke alam rahim, alam kandungan ibu, untuk kemudian berpindah kepada kehidupan dunia. Dari dunia ini kita pindah ke alam barzakh. Di sana tinggal kita 100 tahun mungkin, 100.000 tahun mungkin, 1 juta tahun mungkin, menunggu saat datangnya kiamat. Lalu dari alam barzakh pindah kita ke alam akhirat. Satu perjalanan yang sangat panjang. Alangkah malangnya, alangkah sengsaranya jika tahu kita begitu panjangnya perjalanan hidup ini, tidak ada bekal yang kita bawa. Artinya kesengsaraan, kesulitan yang bertali-tali sudah jelas akan menimpa kita. Kalau pergi kita keluar kota membawa bekal uang, membawa bekal makanan, apa bekal yang mesti kita bawa? Apabila kita kembali ke alam barzakh, kembali ke alam kubur, berkumpul di padang mahsyar di akhirat nanti, nasi yang mau kita bawa, uang yang mau kita bawa,
Tentu tidak lagi, karena kehidupan materialis selesai di atas liang lahat. Bila masuk kita ke liang lahat, disitulah pahala dan dosa memegang peranan yang sangat penting. Maka pada pertemuan malam ini kita akan bicara tentang pahala dan dosa itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang dinamakan pahala, kata Imam Ali Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifatnya, ma yastahiqqu bihi ar-rahmatu wal maghfiratu minallahi ta'ala. Sesuatu yang pelaksananya berhak untuk mendapat rahmah dan ampunan dari Allah. Dengan kata lain, nilai pahala adalah akibat dari perbuatan-perbuatan di dalam melaksanakan perintah dan anjuran yang ada di dalam kehidupan agama. Apabila perintah dan anjuran kita laksanakan, nilai pahala itu lalu datang. Nah, nilai pahala dalam Islam menurut konsepsi Quran, Allah menjelaskan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang membawa satu kebajikan, barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, maka dia akan mendapat balasan 10 kali dari kebaikan yang dikerjakannya. 10 kali ini pun masih dilipat gandakan dengan 7 ini pun masih dikalikan 100, dan itu pun masih ditambah dengan pernyataan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih akan melipat gandakan perbuatan baik seseorang yang dikehendakinya. Itulah nikmatnya dalam Islam. Tetapi sebaliknya, wa man jaa'a bisayyi'ati fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang melakukan satu kejahatan, dia tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya. Alangkah rahman dan rahimnya Allah. Orang yang berbuat baik dibalas 10, dikali 7, dikali 100, masih dilipat gandakan pula. Tapi orang yang berbuat jahat tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya. Ini kan beda dengan sifat kita manusia. Kita ini kadang-kadang kalau dijitak membalasnya mukul. Tapi kalau orang berbuat baik kepada kita, kita enggan untuk berbuat baik kepada orang tadi. Allah tidak mengajarkan begitu. Satu kebaikan berbalas 10. Satu kejahatan berbalas dengan satu kejahatan. Maha Rahman dan Rahim Allah. Bahkan dalam Islam, niat berbuat baik saja mendapat pahala. Sedangkan niat berbuat jahat belum ditulis merupakan satu dosa sampai kejahatan itu dikerjakan oleh orang yang niat tadi. Umpamanya, saudara niat, nanti malam giliran pengajian saya mau hadir di majelis taklim. Pas datang waktu malam, hujan turun sangat lebat. Saudara berhalangan datang ke majelis taklim. Saudara sudah mendapat pahala niat. Tapi saudara niat, nanti malam kalau turun hujan, saya mau bongkar rumahnya si fulan, saya mau curi seluruh harta bendanya. Ternyata malam saudara tidak mengerjakan perbuatan itu belum ditulis dosa sampai perbuatan itu benar-benar dikerjakan. Tapi lalu jangan macam-macam. Kalau begitu niat aja yang baik, biar nggak usah dikerjain. Niat aja pengen ngaji walaupun tidak ada niatan untuk ngaji. Allah lebih tahu tentang apa yang terdetik di dalam hati sanubari kita. Itulah sebabnya sangat dianjurkan orang untuk melakukan segala macam kebajikan, dan dianjurkan orang menjauhkan segala macam bentuk kejahatan, karena dia akan berefek melahirkan dosa dan pahala. Dosa dan pahala itulah alat untuk memperoleh kebahagiaan di alam kubur, di padang mahsyar, sampai di akhirat nanti. Di dunia ini mungkin segalanya bisa kita beli dengan yang namanya uang. Keamanan kita bisa menyewa petugas untuk menjaga rumah kita. Kendaraan yang mewah bisa kita beli. Udara yang sejuk bisa kita ciptakan. Siapa banyak uang dia raja. Mungkin itu di dunia.
Tapi bisa apa uang kalau kita sudah masuk ke alam kubur? Bisakah munkar nakir kita sogok? Udah karkir, jangan nanya nih, cepet. Bisakah malaikat azab menyingkir dengan uang semir? Ternyata tidak. Untuk memperoleh kebahagiaan di sana, nilai pahala. Kesengsaraan akan kita dapat kalau kita banyak menumpuk dosa. Oleh karena itu jangan beranggapan, pahala nggak kelihatan, dosa juga nggak kelihatan, biarin saja. Yang tidak kelihatan ini pada waktunya akan memegang peranan yang sangat penting. Tapi tidak cuma untuk menghadapi hidup di situ, kita lalu harus berbuat baik dan meninggalkan yang jahat. Terutama juga di dunia ini. Toh pepatah bilang gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Apa yang akan kita tinggalkan setelah kita mati? Kita ingin jasad kita boleh hancur terkubur tanah, tapi nama kita ingin hidup terus, dikenang orang 100, 1000, bahkan 1.000.000 tahun yang akan datang. Ditulis orang dengan tinta emas dalam sejarah, tercatat kita sebagai orang baik-baik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu perbuatan apa yang bisa mendatangkan pahala itu? Saudara-saudara, semua perbuatan yang diperintah dan dianjurkan oleh Allah, yang dikerjakan dengan ikhlas hanya untuk mencapai ridho Allah, mendatangkan pahala. Kadang-kadang menurut pendapat kita remeh, tapi nilainya di sisi Allah besar. Itu pahala. Menghitung pahala itu hak prerogatif Allah. Perbuatan yang ringan Allah mau berikan ganjaran yang besar, itu urusan Allah. Misalnya, kata Nabi, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu menganggap remeh perbuatan baik walaupun kecil. Jangan merasa sulit melakukan perbuatan yang mengandung pahala. Bertemu dengan teman, muka kita cerah, berpahala. Menyingkirkan duri di jalanan, berpahala. Menolong orang yang sesat, memberitahu orang yang bertanya, berpahala. Tidak sulit kalau kita mau. Yang diperintah dan dianjurkan oleh agama, itu perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala. Masalahnya cuma tinggal mau atau tidak, dan dikerjakan dengan ikhlas. Bertemu teman, mukanya cerah, pahala. Menyingkirkan duri di jalanan, pahala. Sedekah, pahala. Tidak berupa perbuatan, bisa berupa ucapan. Misalnya bersolawat, pahala. Bertasbih dan bertahmid, pahala. Kata Nabi, kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang enteng di lidah tapi berat di timbangan akhirat nanti. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Itu kan amalan yang ringan, perbuatan yang mudah saja, tapi nilainya demikian besar dalam pandangan Allah. Jadi pendeknya, perbuatan yang bernilai pahala adalah perintah dan anjuran agama yang dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata untuk mencapai ridho Allah, itu mengandung pahala. Niat dasarnya itu harus karena Allah. Landasannya harus karena ikhlas. Bukan cuma sekedar basa-basi, tidak karena ingin dipuji orang, tidak karena mengharap tanda jasa, tapi ikhlas semata-mata. Dari perbuatan yang paling kecil dan mudah sekali sampai kepada amalan-amalan yang besar dan memerlukan biaya yang besar. Seperti melaksanakan ibadah haji, seperti jihad fi sabilillah, membangun masjid, membangun pondok-pondok pesantren, membangun pusat-pusat kesehatan, membangun jalan-jalan umum, termasuk menjaga keamanan. Jangan dikira loh, si Skamling umpamanya, menjaga keamanan kampung tidak berpahala. Kalau diniatkan ibadah, menjaga ketenangan warga supaya mereka tekun ibadah, ikhlas karena Allah, itu juga bernilai ibadah. Keluar kita dari rumah, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang cari nafkah buat menghidupi anak istri kita. Kalau diniatkan ibadah, melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, membantu orang tua sebagai anak,
itu juga perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala. Yang terbaik sesuai dengan bidang kehidupan kita. Ada orang yang dinamakan abid, ahli ibadah, pahala yang paling baik bagi dia banyak-banyak tahajud, sembahyang malam, wirid, zikir, tasbih. Ada yang dinamakan orang alim, pahala yang paling baik buat orang macam ini mengajar, menyebarkan ilmu, mendakwahkan Islam. Ada yang disebut wali, pejabat pemerintah, petugas. Amalan pahala yang paling baik buat orang semacam ini melayani masyarakat, bekerja di bidangnya sesuai dengan profesinya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi dengan demikian perbuatan-perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala ini bisa perbuatan yang menurut kita kecil namun punya nilai besar. Apalagi perbuatan besar dengan biaya yang besar, tentu makin besar juga pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kalau kita bercermin dari ayat Quran, hidup ini kesempatan untuk berbuat baik. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Tuhan yang telah memberikan hidup dan mati kepadamu untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amal perbuatannya. Jadi tidak saya rinci, tapi cukuplah satu penjelasan global. Perbuatan yang berpahala adalah perbuatan melaksanakan perintah Allah atau anjuran Allah dengan dasar ikhlas, dengan tujuan untuk mencapai ridho Allah semata-mata. Lalu apa perbuatan yang mengakibatkan dosa itu? Saudara-saudara, dosa lahir akibat melakukan larangan Allah atau mengerjakan yang dicelaknya. Nah, para ulama ada yang membagi dosa itu menjadi dua bagian. Ada dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa besar. Tetapi sebenarnya ditinjau dari segi hakikatnya, kalau sudah melakukan satu kesalahan yang mengakibatkan dosa, jangan dilihat besar dan kecilnya, tapi kepada siapa dosa itu kita kerjakan. Sebab kalau dosa kita anggap satu yang kecil, orang akan terangsang untuk mengerjakan yang kecil-kecil saja. Sehingga dengan demikian, yang kecil pun akan menjadi besar kalau ditumpuk-tumpuk. Sedangkan yang besar bisa saja menjadi kecil kalau selalu diiringi dengan permohonan ampun kepada Allah. Itu sebabnya para ulama sufi, orang-orang tasawuf mengatakan la saghair ma'al istimrar wa la kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus-menerus, dan tidak ada dosa yang besar kalau digempur tiap saat dengan perbuatan istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma saja pada umumnya, karena dosa-dosa kecil itu lebih mudah taubatnya, dan ada janji Nabi, barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa besar akan diampuni dosa-dosanya yang kecil-kecil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan juga bicarakan apa saja yang termasuk klasifikasi dosa-dosa besar, dengan harapan kita bisa menjaga diri, menyelamatkan diri, jangan sampai terjatuh ke dalam dosa-dosa yang besar tadi. Tetapi bukan berarti kita harus terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil. Biarin kecil ini tobatnya gampang. Dosa kelas teri. Dosa itu kan tidak kelihatan. Lalu terangsang melakukan perbuatan dosa-dosa walaupun kecil. Kalau berlarut terus-menerus, dia akan tumbuh menjadi dosa yang besar. Oleh karenanya, jangan sampai mengundang pengertian kalau kita membicarakan dosa-dosa yang besar lalu terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil. Karena bagaimanapun juga dosa kecil dan dosa besar sama dalam arti kepada Allah kita melakukan kesalahan. Dan dosa yang kecil pun kalau bertumpuk, dia akan menjadi banyak. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa jenis dosa-dosa besar. Jenis yang pertama, asyirku billah, syirik atau menyekutukan Allah. Dari sekian deretan dosa-dosa besar,
Syirik ini merupakan bapak moyangnya dosa. Dedengkotnya dosa itu syirik, menyekutukan Allah. Bahkan dosa yang lain Allah masih mau mengampuni. Tapi kalau sudah syirik, menyekutukan Allah, itu sudah satu dosa yang tidak berampun sama sekali. Oleh karena itu tepat pesan Imam Ghazali tadi. Jadi di safinah fa innal bahra amin. Jaga iman, pelihara akidah, dandani kapal. Karena hidup ini gelombang lautan sangat dalam, hidup banyak cobaan. Di dalam hidup di zaman sekarang ini, saudara bisa perhatikan, di mana tensi ekonomi tinggi, lapangan kerja sulit, persaingan hidup makin tajam, sifat egois dan individualis tumbuh di mana-mana, rasa solidaritas sosial menurun, sifat gotong royong musnah, orang mudah potong kompas, potong jalan, ingin cepat kaya, ingin cepat naik pangkat, ingin dapat kedudukan. Kadang-kadang akidah pun terjual, akidah pun musnah, jatuh ke jurang syirik pun tidak jadi soal. Itu yang kita khawatirkan. Kalau dosa-dosa yang lain Allah masih mau mengampuni, tapi kalau sudah jatuh kepada syirik, Allah sama sekali tidak akan memberikan ampun. Dalam kaitan dengan ini barangkali tepat sinyalemen Imam Ali itu. Andai kata kemiskinan merupakan satu kepribadian, saya akan membunuhnya lebih dahulu. Artinya memang kemiskinan ini sering mendorong orang kepada jurang kemusyrikan. Tidak tahan menghadapi godaan perut akibat tensi ekonomi yang tinggi, lapangan kerja yang sulit. Iman pun jadilah ditukar dengan 3 liter beras. Akidah pun jadilah dibarter dengan 3 bungkus supermi, dengan pakaian bekas, dengan obat-obatan. Tidak jadi soal baginya mengejar kebahagiaan yang relatif singkat dengan mengorbankan kebahagiaan yang abadi. Persis ibarat pepatah, nyari jarum kampak hilang. Mencari sesuatu yang kecil, yang besar jadi sia-sia. Membela perut, mengorbankan akidah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ini fakta. Ini kenyataan. Dan hal semacam ini tidak bisa diatasi cuma dengan ceramah, simposium, diskusi, seminar. Apalagi Nabi berpesan, solahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku hanya bisa menjadi baik akidahnya dengan ilmu dan harta. Itu bahasa Nabi. Kalau bahasa kita sekarang, dengan ekonomi dan pendidikan. Ilmu, pendidikan, ekonomi, harta. Tanpa itu sangat besar kemungkinan kita bisa menjual akidah terjerumus di lembah kemusyrikan. Maka terutama kepada saudara-saudara saya, muslimin yang terpencil jauh dari kota-kota besar, yang kadang dalam kehidupan seharinya imannya sering digoda oleh supermi, akidahnya sering ditantang oleh pembagian beras, pakaian-pakaian bekas, obat-obatan dan sebagainya. Jaga dan bentengi akidah kita. Lebih baik nyawa berpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati. Kepada adik-adik saya para remaja, para pemuda di kota-kota besar, yang iman dan akidahnya sering ditantang dengan minuman-minuman keras, fasilitas-fasilitas yang menghanyutkan, yang secara terarah dan praktis sedikit demi sedikit menggiring kita untuk keluar dari nilai-nilai akidah. Hati-hati, jaga baik-baik, sebab intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain nilai iman ini. Tergelincir kita daripadanya, jatuh ke lembah kemusyrikan, jatuh ke satu dosa yang teramat besar, yang Allah tidak akan pernah memberikan ampun lagi. Ini dosa besar yang pertama.